Kenapa gue jadi mikirin Bara terus ya? Jangan-jangan gue udah mulai punya perasaan lebih ke Bara. Udah ya Pak, aku gak mau perpanjang masalah ini lagi. Aku gak mau ngebahas soal ini lagi. Mending sekarang Papa istirahat aja ya. Saya tahu, Reva masih kecewa sama sikap saya. Tapi, saya juga gak punya pilihan lain. Good night, sayang. Ya ampun, akhirnya gue bisa wujudin keinginan gue. Gue tuh sebenarnya udah lama banget pengen ke taman ini, tapi nggak sempat gue nggak pernah ada waktu. Ya lumayan lah ya, akhirnya gue sempet dan semoga bisa ngilangin stres. Makasih ya Bar, lo udah nemenin gue. Oh, makasih sih. Gue juga pengen kesini sebenarnya. Karena kan di sini suasananya masih sejuk, banyak pepohonan, rindang, dan ya bener lo bilang sih bisa ngilangin stres. Iya lumayan lah ya, sebelum kita harus menghadapi kenyataan hidup lagi biar kita bisa semangat. Iya, hidup yang pahit itu. By the way Bar, lo ada gak sih keinginan yang sampai sekarang belum terwujud? Keinginan? Ya, pasti ada lah. Apa? Keinginan gue tuh ribet. Kenapa emang? Karena keinginan gue tuh butuh banyak usaha, tenaga. Sedangkan gue belum punya semua itu, jadi ya gue belum aja sih. Kalau gue boleh tahu, emang apa keinginan lo? Gue pengen bikin Sasana Dojo. Pantesan aja lo bilang kalau agak rumit, Iya. terus emang butuh persiapan yang banyak sih buat bisa punya Sasana Dojo. Ya, dan sampai sekarang juga gue masih nabung dan ya insya Allah sih ada jalannya. Doain aja ya. Pastilah gue bakal dukung lo. Thank you ya. By the way, kenapa harus Sasana Dojo sih? Boleh tau nggak? Kenapa harus Sasana Dojo? Gimana jelasinnya ya? Gini, mungkin karena gua belajar dari lingkungan, terus pengetahuan yang gue punya itu ilmu bela diri, jadi ya gue pengen bagi aja pengetahuan gue ke orang lain. Karena kan misalnya pengetahuan nggak dibagikan nggak akan jadi ilmu kan. Oh ya dulu tuh ya, gue juga pernah kerja sampingan, sambil-sambilan jadi OB pas gue kecil, pas gue masih di panti. Dulu gue kerja ya sampingan sebagai OB di Sasana Dojo Karate gitu. Terus pas gue kerja di sana, owner tuh baik banget sama gue disuruh ikut latihan juga tanpa harus bayar malah. Sampai gue latihan terus, bahkan sampai gue tuh ke Sandan, gue ke tingkat ketiga gue dapet sabuk hitam. Wow, wah keren banget sih. Itu udah bagus banget. Lo belajar bela diri dari kapan? Sejak gue SMP. Oh, berarti lo udah mulai kerja sampingan sejak lo SMP? Sebenarnya sih gak dibolehin sama udara, cuma ya gue berharap dengan gue kerja sampingan, gue punya penghasilan sedikit-sedikit, gue jadi bisa bagi-bagi ke anak panti yang lain gitu. Gue jadi makin salut deh sama lo.
Apaan sih? Orang gue masih butuh banyak belajar juga. Tapi menurut gue dengan pengalaman yang lo udah punya, itu udah cukup sih buat lo bisa ngajar. Sebenarnya yang gue buka dojo tuh bukan cuma buat ngajarin ilmu bela diri yang bisa nyerang, bisa bertahan, kalau misalnya lagi berantem. Itu tuh gue pengen ngajarin juga dari ilmu bela diri supaya punya mental yang kuat gitu loh. Jadi misalnya ngadepin masalah hidup, nggak lembek, nggak asal nyerah gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya keinginan sesuatu, kecuali Apa? perasaan cinta. Apaan sih kok tiba-tiba nyasar ke cinta? Karena hidup itu kan penuh dengan cinta. Jadi mau setinggi apapun dia bikin tembok untuk menghindari cinta, sekuat apapun mentalnya, cinta tuh nggak bisa dihindarin. Dan pasti orang akan luluh sama perasaan cinta. Kenapa gue jadi mikirin Bara terus ya? Jangan-jangan gue udah mulai punya perasaan lebih ke Bara. Kenapa jadi ironis banget ya keadaannya? Karena sekarang Papa jadi gak suka sama Bara. Dan malah minta aku buat jauhin dia. Nah, kan? Bener kan? Sama yang paling the best deh. Kopi. Sain satu dong. Aduh. Terima kasih nih. Gorengan tuh biar lengkap. Mantap. Kasih salsa. Salsa, lu tuh paling the best ya. Udah datang paling pagi. Udah gitu nyediain kita kopi sama gorengan lagi. Sa, kalau ada pegawai teladan, lu pasti yang jadi juara. Setuju. Kalau ada pegawai paling gak teladan, lu pasti menang ya? Jangan lo, lu pikir gua orang paling malas apa? Gue juga sebenarnya rajin, cuman gue nggak pernah nunjukin aja ke kalian. Rajin apaan lu? Punya kuaci. Udah. Nih lu lihat jam nih masih pagi nih. Pagi-pagi udah debat aja lu berdua. Mending debat lu semangat. Debat lu 5 watt, no. Udah, nggak usah diheranin. Mereka berdua itu emang suka berantem, kayak Tom and Jerry. Mendingan kita ngopi aja, biar seger. Yoi, keburu dingin nih kopinya. Daripada ngeliatin Bonbon sama Awan berantem, lemes banget lu. Lu gajian lu. Masih bisa bercanda lu ya. Lu nggak tahu perasaan gue. Hati gue tuh berkeping-keping. Gara-gara mikirin blood pressure yang kebakaran karena gue lupa matiin kompor. Udahlah, Bon. Lo nggak usah ngerasa bersalah. Ini semua udah kejadian, mau diapain lagi? Tapi Mon, perasaan gue kan jadi gunda gulana. Gara-gara blood pressure harus tutup sementara. Gue juga gak enak sama Reva. Meskipun Reva udah maafin gue sama Bonbon. Tapi tetap aja, gue punya beban mental. Udah, lu berdua nggak usah nyalain diri sendiri. Lagian menurut gue ya, harta benda atau semua benda mati itu masih bisa dicari, masih bisa diganti. Sementara nyawa kan enggak, yang penting kita semua nggak apa-apa, menurut gue itu udah lebih dari bersyukur sih. Ya nggak sih, Yan? Ya, kecelakaan tuh nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mau. Yang penting, dari kejadian kemarin, kita cuma kehilangan barang, bukan nyawa. Karena nyawa nggak akan pernah bisa ditukar sama uang. Setuju! Pagi-pagi udah ngegondol tas aja loh. Mau kemana pergi? Gue pengen pamit ya sama kalian semua. Gue mau tinggal di kontrakan gue yang lama lagi. Kenapa tiba-tiba? Emang lu udah pikirin? Soalnya kebetulan emang ini mendadak banget, gue juga nggak nyangka. Karena yang selama ini gue cari, orang tua kandung gue udah ketemu. Serius? Dan ternyata bokap kandung gue tuh kalian juga tahu. Orangnya tuh Bang Nero. Hah? Bang Nero bokap lu? Ya kalian
Tenang, gue juga awalnya kaget banget. Cuma bokap gue udah janji dia mau berubah jadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan dia juga dibilang ke gue, dia memutuskan untuk keluar dari geng serigala. Dan gue juga bakal nuntun dia untuk nebus kesalahan-kesalahan dia sebelumnya kok. Alhamdulillah. Akhirnya dari semalam kita dapat berita sedih. Sekarang ada berita sedih di hati. Bar, kalau boleh jujur, kita semua ngerasa kehilangan lo. Lo udah gak tinggal di sini lagi. Tapi balik lagi, kita bakal dukung lo 100% kalau lo mau tinggal bareng sama bokap lo. Iya, Bar. Kita semua pasti dukung lo kok. Dan satu hal yang paling penting, kalau lo ngerasa bosan di rumah atau lo bingung mau kemana, Bengkel Warrior selalu terbuka buat lo. Apalagi lo kan leader kita. Dan kalau dari gue pribadi, gue ikut seneng karena lo, karena apa yang selama ini lo cari, sekarang lo udah tahu. Dan lo udah ketemu sama dia. Thank you banget ya. Thank you banget. Kalian tuh selalu support gue selama ini. Dari gue perjuangan nyari orang tua kandung gue, sampai sekarang udah ketemu. Sampai gue di welcome, tinggal di sini sama kalian. Thank you banget. Iya, Bar. Iya. Lah ya. Gue langsung ke kontrakan gue ya. Bokap gue nungguin. Hati-hati, Bar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, si Bara udah tinggal sama Bang Nero sekarang. Tapi gue sekarang kepikiran sama serigala deh. Lo ngerasa gak sih? Abis Refresher kebakaran, serigala udah gak ada kabar. Itu karena mereka udah gak punya tempat yang pasti. Mereka kan gak punya base camp sekarang. Cuman hak milik punya orang lain doang. Masuk akal sih. Cuman ya apapun yang terjadi sama anak-anak serigala, gue rasa kita harus tetap waspada. Karena gue yakin mereka akan tetap ngelakuin cara kotor mereka akan gimana caranya bikin kita hancur lagi. Refresher pasti cuma salah satunya itu. Aduh, apaan sih nih? Bu, Wah, Kang Sapu nyari gara-gara nih. Bu, berhenti. Bu! Nggak ada sopan santun ya, Bu ya? Udah tau orang lagi tidur, malah digangguin. Ngapain lu tidur di mari? Bangun, jangan pada malas. Gua mau bersih di mari. Bu, jangan bikin kami emosi ya. Bu, udah dong. Berhenti dong. Iya. Woi! Berhenti dong.